Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Perindu-perindu Allah, perindu-perindu Rasulullah, para pemirsa, para sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan egois dengan pendapatmu. Jangan sampai engkau ingin pendapatmu diterima, namun dengan meruntuhkan pendapat orang lain. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam kita bermuamalah, bermuasyarah dengan makhluk Allah, dengan hamba-hamba Allah, jangan sampai kita menonjolkan sifat egois. Egois itu menggedikkan dirinya, tidak mau pendapatnya orang lain, masukan orang lain. Maka dia telah mengambil wilayah iblis, wilayah kesombongan. Yang sombong akan runtuh, yang sombong akan dihancurkan oleh Allah. Karena sombong itu adalah sifatnya Allah. Al-kibriya'u ridai. Al-kibriya'u ridai. Sombong itu selendangku. Jangan macam-macam mengambil selendangku, kata Allah. Yang ngambil selendangku, wilayah kesombongan ini bahaya. Maka di dalam kita bermuamalah dengan manusia ini tidak boleh kita menampakkan sifat egois. Ingat, otak kita terbatas, omongan kita terbatas, mata kita terbatas, pendengaran kita terbatas, kelakuan kita pun terbatas, banyak kekurangannya. Maka kalau semuanya serba terbatas, kenapa kita tidak mau mendengar pendapatnya orang lain? Bisa jadi pendapatnya orang lain beribu-ribu kali lipat lebih bagus daripada pendapat kita. Namun kadang kita ini memang sombong. Ada egois, ini pendapatku, ini pendapat saya, ini pendapat saya, ini pendapat saya. Yang lainnya nggak usah didengar. Loh, siapa kamu? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, makhluk yang paling sempurna, beliau mendengar pendapatnya para sahabat, beliau mendengar pendapat para istri beliau. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita siapa dibandingkan beliau? Kok egois? Apalagi masya Allah, pendapatnya harus dipakai dengan meruntuhkan orang lain. Oh, ini bahaya juga ini. Bahaya, ini kesombongan di atas kesombongan ini. Maka orang kalau modelnya seperti ini, egois seperti ini, diajak musyawarah kayak apapun susah. Dia akan menjadi sebab ketidakakuran dalam organisasi. Maka bahaya orang yang seperti itu. Akan tapi kita tidak perlu menunjuk orang lain. Kita perlu mengoreksi diri kita. Selama ini kalau kita musyawarah, kadang kita aja dengan istri, masya Allah, egois kita ini. Jangan seperti itu. Istrimu adalah orang yang paling ngerti urusan rumah tanggamu, urusan rumahmu. Maka tidak masalah. Orang mengalah itu bukan berarti kalah. Tapi orang mengalah itu menunjukkan dirinya adalah menang yang sesungguhnya. Karena orang-orang hebat itu bukan di saat digara-garain langsung ngeplak gitu, bukan. Orang hebat itu di saat digara-garain, beliau nata hati. Nata hawa nafsunya, nata egoisnya, nata amarahnya untuk tidak terpancing. Itu orang menang yang sesungguhnya itu. Orang yang berani itu bagaimana sih? Orang yang berani itu orang yang bisa mengekang hawa nafsunya, orang yang bisa mengekang amarahnya di saat terpancing untuk tidak melakukan hal apapun kecuali senyum, santun, tabah. Ini pemberani ini. Pemberani. Kadang kita ini masya Allah musyawarah dalam keluarga aja masya Allah. Kita tidak mau dengar pendapatnya istri. Sombong, egois, bahaya. Tidak mau mendengar pendapatnya anak. Mungkin sesekali-sekali kita ajak beliau itu biar berpendapat. Karena bisa jadi pendapatnya istri lebih hebat daripada pendapatnya suami. Pendapatnya orang tua bisa jadi lebih hebat daripada pendapat anaknya. Pendapat anaknya bisa jadi lebih hebat daripada pendapatnya orang tua. Maka dari sini bangun komunikasi yang baik, interaksi yang baik. Kan tujuan kita itu membangun satu komunitas, satu keluarga yang bisa menjadi ahli surga Allah. Maka kalau kita membangun satu komunitas menuju surga Allah, maka terserah. Di dalam mengaruhi bahtera rumah tangga, ayo kita nggak perlu kita harus pendapat kita enggak. Mungkin suatu ketika seorang suami mungkin harus tawaduk. Di saat mungkin rumahnya baru jadi, kira-kira catnya bagusnya apa. Suami itu cenderung kalau catnya kan monoton atau ke apa. Mungkin istri pendapatnya diambil. Karena ini bukan urusan yang terlalu penting, nggak perlu harus pendapat kita.
Urusan rumah tangga apa, mungkin pengennya istri apa, tanya. Oh pengen warna ungu, kasih, nggak apa-apa dindingnya warna ungu. Pengen warna pink, kasih. Pengen warna merah, kasih. Pengen warna putih, kasih. Nggak harus pendapat kita harus warna hitam, nggak usah. Karena yang sering di rumah adalah istri kita. Biarkan, kasih pendapatnya, diambil pendapatnya. Apalagi itu kan pendapat tidak terlalu besar kan gitu. Kecuali pendapat urusan sesuatu yang memang maslahatannya sangat besar, nggak apa-apa kita dengar pendapat istri. Kalau memang tidak bagus ya kita tampung saja. Tapi tidak boleh diruntuhkan, tidak boleh dijatuhkan, tidak boleh tiba-tiba di stop, diomong nggak enak, nggak boleh. Itu orang egois. Orang egois tidak akan banyak temannya. Dan orang egois termasuk adalah orang yang selalu berbuat dolim kepada teman-temannya, berbuat dolim kepada saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia akan selalu menjadikan teman-temannya adalah tersakiti dengan kalimat-kalimat egoisnya itu. Maka jangan sampai kita menjadi orang yang seperti itu. Mungkin kita seorang pemimpin. Mungkin kita seorang pemimpin pun tak pantas seorang pemimpin tidak mendengar pendapat bawahannya. Egois pemimpin seperti itu. Diktator, tidak mau tahu, pokoknya kayak gini. Dikasih masukan nggak mau. Loh, siapa kita? Kita ini manusia yang banyak salah. Jangan sok bisa merasa bisa menyelesaikan itu semuanya. Kita butuh pendapatnya orang lain. Butuh kita ini. Rasulullah pemimpin di atas pemimpin. Dalam sebuah medan peperangan, karena musuh begitu banyak saat itu, dan Nabi Muhammad pun membuka bagaimana ini untuk mengatasi musuh ini. Ternyata ada Salman Al-Farisi, ada beberapa sahabat saat itu. Ayo coba bikin parit ya Rasulullah, bikin parit satu galian yang dalam sehingga musuh-musuh Allah ini tidak bisa melewati parit tersebut sehingga kita aman. Loh, Rasulullah mengambil itu. Padahal Rasulullah kurang cerdas kayak apa? Pemimpin di atas pemimpin. Makanya wahai engkau pemimpin, RT, RW, Pak Lurah, Pak Camat, Bupati, Presiden sekalipun, jangan engkau antipati daripada pendapat-pendapat bawahanmu. Karena pendapat bawahanmu bisa jadi itu pendapat yang bagus yang dititipkan oleh Allah melalui bawahanmu sehingga engkau akan menjadi orang yang hebat. Maka dengar. Dan ingat, yang biasa mengucilkan pendapatnya rakyat, yang biasa mengucilkan pendapatnya orang bawahan akan dikucilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan sifatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengar pendapatnya siapapun. Kalau memang ternyata ada hitung-hitungan, tinggal ditampung, nggak usah diambil, tapi nggak perlu dicaci maki atau di stop kayak gitu, nggak perlu. Jangan sampai kita dalam musyawarah angkuh. Kepala satu dengan kepala dua itu beda. Kepala satu mumet, mikir, suntuk. Kepala dua, alhamdulillah, ada celah lagi untuk kemudahan. Kepala tiga, kepala empat, kepala 10, Masya Allah. Makanya, mafin nada, mafil musyawarah. Gak ada penyesalan di dalam musyawarah. Karena musyawarah itu isinya otaknya orang banyak. Memikir kebaikan semuanya. Mafin nada, mafil musyawarah. Gak ada penyesalan dalam musyawarah. Yang ada penyesalan kalau mikir sendiri. Dan manajemen di dalam Islam sangat perlu. Nata manajemen di dalam Islam, satu organisasi itu sangat perlu. Penting sekali. Karena kebaikan yang tidak termanage akan terkalahkan dengan kejelekan yang termanage. Maka kebaikan harus dimanage. Lo manage itu apa? Manage itu pengaturan yang ini muaranya nanti pendapatnya dari bawahan, dari atasan, dari saudara kita, dari anak-anak kita, dari tetangga kita, semuanya kita tampung semuanya. Diambil yang baik. Jangan menjadi orang yang egois. Egois akan menjadikan kau runtuh. Orang kaya raya egois akan runtuh. Pejabat yang egois akan runtuh. Ustadz juga yang egois, tidak mau dengar masukan orang, tidak mau mendengar pendapatnya orang, ini pun akan runtuh. Hati-hati. Mudah-mudahan Allah menjaga kita daripada sifat egois, sifat yang sombong, antipati, tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar masukan atau diktator. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat-sifat tersebut sehingga kita semuanya memiliki akhlak yang mulia seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.